Kawan-kawan, ini keris kemarin keris Nogo Siluman yang saya warangi ulang, keris Nogo Siluman Lot 23. Warangkanya ori ya. Warangkanya unik, bagian depannya Yogyanan, belakangnya Solo. Kadang warangka seperti ini disebut warangka paku alaman. Ada juga yang mengatakan sebagai warangka kagok juga. Handle-nya juga sama, handle-nya seperti handle paku alaman. Ada seperti percampuran antara Jogja dan Solo. Mendaknya perak, mata inten, mata yakut ya, yakut putih. Kita cek bilahnya ya, selorok tembaga. Setelah diwarangi ulang, hasilnya mengejutkan. Ya, ini hasilnya setelah diwarangi ulang. Kemarin kalau teman-teman mengikuti, kita lihat di warangan lawas itu hanya muncul pamor jebret di tepi aja. Sekarang udah kelihatan semua. Pamor wengkonnya juga kelihatan detailnya, ganteng banget. Besinya pulen, besi pelosani, nyelorok ke abu-abuan. Kita walaupun sudah diwarangi ulang ya, masih terlihat bekas kikirannya, hanya samar. Jadi ini keris yang dalam perkiraan saya konsep keris jelak pamungkas atau keris terakhir yang hendak dibabar oleh seorang empu. Biasanya kemudian empu karena ini menjadi karya terakhir, dia ingin menggarap pusaka yang benar-benar spesial. Kita lihat ya, dari konsepnya sebagai keris Nogo Siluman Lot 23 jenis Kolowijan, saya bisa meyakini keris seperti ini sebagai keris masterpiece. Tidak ada padanannya, hanya sebelum selesai membabar pusaka ini, empu kemudian menghentikan membabar pusaka ini, padahal masih kurang sedikit sekali, hanya tinggal langkah terakhir untuk proses merapikan pusaka. Hingga kita bisa lihat masih terlihat ada seperti bekas-bekas kikiran ya di tengah bilah ataupun di tepi. Ini juga kelihatannya seperti kurang rapi. Kalau saya sempat ini sebenarnya menduga bahwa keris ini keris Kamardikan ya, mungkin kok masih seperti ada bekas-bekas kikiran yang nggak selesai. Tapi ketika saya pikir lagi, kalau keris Kamardikan dan tidak rapi seperti ini, tujuannya apa? Karena ketika keris Kamardikan kan rata-rata tujuannya money oriented, padahal ketika ini dirapikan dengan baik, harganya bisa berkali-kali lipat daripada keris yang masih belum rapi walaupun materialnya bagus. Yang kedua, dari sisi materialnya, saya yakin keris Kamardikan tidak bisa menghasilkan material yang seperti ini ya. Bahannya pulen, meskipun tangguh-tangguh nom-noman, dan Kamardikan rata-rata juga menggunakan besi-besi yang matang. Saya yakin ini tangguh sepuh, hanya tangguhnya
seperti tangguh-tangguh nom-noman era-era pada tahun 1800-an, abad-abad ke-19, abad ke-20 antara itu ya, sebelum kemerdekaan. Kemungkinan tangguh Pakualaman, karena warangkanya setelahnya warangka seperti Pakualaman, hanya bentuk naganya ini mengadopsi naga-naga siluman Cirebonan. Ini sebenarnya tidak mengejutkan karena keraton-keraton yang ada di Nusantara sebenarnya saling berkerabat, atau mungkin Empu juga punya kedekatan secara penasapan dengan Cirebon. Bisa jadi karena para ningrat zaman dulu saling pernikahan itu saling silang antar keraton. Pamornya Wangkon Isen, bilahnya Nyelorok Pulon, mut-mutannya bukan lem-leman ya, ini menancap sampai ke dalam. Beberapa teman menangguh ini tangguh nom-noman, hanya perkiraan antara apakah ini tangguh HB, Hamengkubuwono, Pakubuwono, atau Pakualaman, atau Cirebon akhir, karena garapan naganya yang mengadopsi garapan naga siluman Cirebon. Monggo yang mau memberikan masukan silahkan, tapi saya yakin menika pusaka sepuh dalam arti sebelum era kemerdekaan. Dapur Nogo Siluman Luk 23 keris Kolowijan, masterpiece, keris yang sepertinya belum selesai dibabar. Mungkin bisa jadi Empu saat itu ketika sebelum menyelesaikan ini Empu kemudian sakit, atau bahkan mungkin meninggal dunia, atau memiliki alasan-alasan tertentu yang hanya diketahui oleh sang Empu yang membabar pusaka ini. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Pesinya juga terlihat, besi-besi sepuh, ada ganjalnya juga. Kita bongkar besinya di sini ya, ganteng. Ini baru selesai saya warangi 2 hari yang lalu. Walaupun keris ini dalam bayangan saya anggap seperti keris yang belum selesai, tapi birowo, gagah, dan pasikutannya sudah terlihat mengagetkan. Keris kang miyaye ini merabu. Saya masih menimbang-nimbang apakah nantinya akan saya biarkan seperti ini, atau saya titipkan ke Empu yang mungkin bisa merapikan pusaka ini, sehingga pusaka ini saya anggap selesai, rampung dibabar. Tapi apapun itu nanti coba saya pertimbangkan lagi. Kita cek ya besinya ya. Kita cek besinya.